Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi boneka Furi Harun. Dan kali ini Mami Furi bersama Mbah Jawir ya akan membahas tentang sosok hantu Chromoleo. Nah, pasti kan kalian kayak kenapa sih kok nggak bahas sosok Mbah Jawir? Karena kata Mbah Jawir sosoknya dia sudah pernah dibahas di video sebelumnya saat penelusuran. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe YouTube terbaru Furi Harun Channel ya teman-teman. Dan kasih tahu teman-temannya, saudaranya semuanya untuk subscribe juga. Sehingga kalian bisa nonton nih konten-konten menarik. Dan ini ada selain boneka, Mami juga cat lovers ya. Jadi Mami punya 6 kucing, salah satunya adalah Nemo. Ya Nemo, kamu bisa follow Instagramnya Nemo loh teman-teman. Judulnya namanya Lovely Cats by Mami Furi gitu. Diem ya, diem, jangan ngeganggu. Oke, buat kamu nih lihat di belakangnya Mami juga ada boneka-boneka nenek ya. Nah, buat kalian yang senang boneka-boneka seram, boneka-boneka nenek, ataupun mau boneka seperti Mbah Jawir ya, ini merupakan kolaborasi antara boneka Furi Harun dan The Doll with Soul. Kalian bisa DM ke Instagram Furi Harun atau boneka Furi Harun account. Tidak mesti spirit dolls. Jadi buat kalian penggemar boneka yang nggak seneng spirit dolls bisa order ya bonekanya aja di Furi Harun gitu ya. Oke, Nemo kan disuruh duduk. Duduk ya. Kenapa kita ingin membahas tentang sosok Chromoleo? Karena nih, ini tuh sebenarnya yang memilih konten tema Chromoleo itu adalah Mas Brewok atau Mas Henry ya. Nah, Mami Furi itu dari 2 hari kemarin udah diingatkan untuk ini nih, kita harus ngebahas tentang sosok ini gitu. Terus Mami bilang, aduh nanti dulu deh. Soalnya kata Mbah Jawir, kalau kita akan membahas tentang sosok hantu, apalagi Chromoleo itu merupakan urban legend ya, yang melegenda, yaitu hantu yang membawa keranda beserta rombongannya dan suka menjemput orang-orang. Jadi konon katanya kalau orang yang melihat atau mendengar sosok Chromoleo itu sudah pasti akan menjumpai ajalnya. Jadi kan serem banget gitu. Mungkin kalau yang ceritanya bukan seorang medium interdimensional nggak masalah. Tapi kalau Mami Furi ya udah deh. Kita ikutin saran dari Mbah Jawir ya untuk sebelumnya menghaturkan nasi tumpeng, rokok dan juga dupa gitu. Ya ampun, lucu banget Nemo. Ya itu anggap pemanis ya si Nemo. Oke Mbah, jadi Mbah Jawir sekarang akan bercerita dan memberikan sedikit gambaran tentang cerita urban legend Chromoleo ya. Jadi sebelumnya memang pernah Mami ceritakan di mitos, tapi karena sosok Mbah Jawir ini merupakan old soul dan dia juga pernah katanya menjumpai sosok-sosok ini dan mengenal karena sama-sama dari Gunung Merapi, maka dia akan menceritakan kisah sesuai dengan apa yang dia tahu ya, yang Mbah Jawir tahu. Nah, jadi kalau menurut Mbah Jawir, Chromoleo ini memang sudah ada dari sejak kakek buyutnya Mbah Jawir. Jadi dulu di dalam tradisi Jawa di pegunungan, itu konon sosok Chromoleo ini merupakan salah satu dari sekian banyak penguasa Gunung Merapi. Nah, Mami Furi sendiri nggak tahu ya ada berapa. Pokoknya salah satunya itu sosok Chromoleo. Dan dia ini suka mendatangi orang-orang yang memang akan dijemput, akan menemui ajalnya. Bahkan terkadang orang yang sehat walafiat atau orang yang tidak memiliki indikasi sakit apapun, kalau maghrib dan mereka masih main di luar, mereka mendengarkan rombongan orang yang sedang membawa keranda dan tidak sengaja melihat sosok Chromoleo ini, maka sudah bisa dipastikan 3 atau 5 hari setelah dia melihat sosok tersebut akan dijemput oleh kematian. Jadi justru kalau menurut Mbah Jawir dijemputnya itu tidak langsung teman-teman. Enggak sekarang ngeliat terus akhirnya langsung mati, enggak. Nah beberapa orang yang pernah
melihat sosok tersebut dan menceritakan kepada orang tuanya ya pada saat itu, ada beberapa orang tuanya yang akhirnya membawa anak tersebut ke orang pintar untuk diselamatkan. Jadi konon ada sesaji yang akan dihaturkan di lereng Gunung Merapi untuk mematikan kutukan tersebut. Jadi supaya si anak yang tidak sengaja ini melihat akhirnya selamat dan tidak meninggal ya Mbah ya. Mbah Jawir memperlihatkan kayak gini nih, ada sesaji ya, ada nasi gurih karena zaman dulu dengan zaman sekarang kan beda. Kalau sekarang kan semuanya udah siap gitu ya. Kalau zaman dulu tuh Mami cuma ngeliat kayak di wadah-wadah besi gitu. Terus ada nasi bentuknya seperti tumpeng ya. Terus juga ada lauk di situ, ada sayuran, tetapi juga ada hasil bumi seperti misalnya buah, ada yang menghaturkan pepaya, ada yang menghaturkan pisang sesuai dengan kondisi saat itu adanya apa. Dan apabila si orang pintar ini berhasil ya memediasi antara sosok Romo Lewu dan juga keluarga dari anak ini, apabila sesajinya diterima oleh mereka, maka si anak ini akan selamat. Ya, namun anak ini tidak boleh keluar setelah maghrib. Jadi ibaratnya kalau habis maghrib anak ini harus udah ada di rumah karena disadari atau tidak anak ini jiwanya sudah dikenali oleh si Romo Lewu. Jadi jangan sampai sore-sore atau maghrib-maghrib ada di luar rumah. Tetapi menurut Mbah Jawir tidak semuanya bisa seberuntung itu. Karena ada beberapa yang sudah menghaturkan sesaji namun tidak diterima dan tetap jiwanya itu diminta sebagai tumbal oleh sosok Romo Lewu. Terutama orang-orang yang memiliki aliran darah atau keturunan weton tulang wengi yang memang disenangi oleh makhluk halus. Nah, buat kalian yang bingung weton tulang wengi itu apa, Mami Furi juga sudah membahas di YouTube Sesi Mitos ya. Kalian bisa share, bisa cek sendiri apa sih weton tulang wengi. Nah, jadi menurut Mbah Jawir sosok ini sangat berbahaya. Namun katanya sampai dengan saat ini memang Romo Lewu masih ada, tetapi tidak terlalu seperti dulu karena mungkin orang-orang sekarang sudah modern ya, sudah banyak teknologi, ada yang percaya, ada yang tidak, tetapi bukan berarti sosok tersebut sudah pergi. Sosok tersebut masih ada sehingga diingatkan untuk siapapun apabila maghrib kalau bisa jangan main di luar, terutama untuk anak-anak balita di bawah usia 5 tahun seperti itu. Dan sebenarnya si sosok Romo Lewu ini merupakan manusia dulunya yang memang melakukan serangkaian ritual untuk meminta tumbal. Jadi memang dia bukan malaikat gitu ya. Dia bukan sosok yang memang diizinkan untuk mencabut nyawa sebenarnya. Tapi karena ritual makanya dianggap sebagai sosok yang ditakuti dan beraura negatif juga ya. Oke, Mbah. Kenapa Mbah hari ini pengen ngobrol? Ya sebenarnya si Mbah tuh pengen ngobrolnya tuh lewat Rian. Jadi kan lebih seru ya teman-teman gitu. Kalau misalnya emang Bang Rian nanti udah mulai connect, ya rokok doang. Ya buka-bukanya kan udah mirip-mirip gitu. Sinian. Sini. Tuh si Mbah udah ngedeketin lu. Kan lebih seru ya kalau ngobrolnya. Jadi cerita anak asuh berdasarkan apa yang disampaikan lewat Rian. Karena gini loh teman-teman, kata Mbah Jawir tuh dia nggak mau cerita tentang kehidupannya dia dulu. Dia nggak mau. Kenapa? Karena dia takut diomelin sama istrinya yang di belakang. Dulu kan dia punya istrinya banyak. Jadi nanti daripada cemburu-cemburu, daripada dianggap laki-laki yang tidak setia, katanya lebih baik membahas tentang sosok-sosok yang ada di Gunung Merapi. Nah, buat kalian nih boleh juga nih nanya-nanya. Nanti kita jawab kalau pertanyaannya banyak buat Mbah Jawir dan kalian mau berencana untuk pergi ke Gunung Merapi nih, boleh juga. Misalnya, Mbah di Gunung Merapi apakah benar ada ini? Nanti kita akan jawab lewat Mbah Jawir. Kalau Mami Furi secara pribadi ya tidak terlalu berani untuk naik gunung. Sebenarnya Mami suka banget pegunungan, Mami pernah melarung ya, tapi masih di bawah Gunung Merapi, nggak nyampe ke Merapinya gitu.
Namun ya karena Mami banyak ngelihat sosok-sosok dan kadang takut, kadang kepikiran, jadi Mami lebih seneng melarung ke laut aja sih gitu. Jadi kalau ke gunung tuh hawanya agak-agak takut gimana gitu. Nah, tentang pasar gaib juga gimana nih Mbah, pasar gaib? Jadi kalau kata Mbah Jawir, pasar gaib itu ada. Sebenarnya dulu bukan cuman ada pasar gaib di Merapi aja, tapi di gunung-gunung lain juga ada. Tapi ada beberapa yang memang sudah dibersihkan dan dipindahkan, dialokasikan ke tempat lain oleh orang spiritual atau orang pintar supaya tidak ada penampakan-penampakan atau tidak ada pendaki yang merasa terganggu. Nah, kalau pasar gaib di Merapi sendiri, kata Mbah Jawir memang ada. Silahkan kalian bisa membeli apapun. Tetapi katanya kalau bisa nih apa yang dibeli di sana jangan dimakan. Takutnya nanti kalian diikutin. Nah sebenarnya kalian yang pernah ngedaki gunung gitu, pernah nggak kalian ke pasar gaib membeli sesuatu dan memakan? Nah kalau sampai barangnya dimakan, barangnya bener real ada, apakah kalian betul-betul diikuti dan diganggu? Ya bisa share juga di kolom komentar gitu. Oke, Yan, gimana Yan? Oh, Riannya lagi tidak sehat. Coba kamu ini kameranya ke Rian. Lagi nggak sehat katanya. Nah, jadi Riannya lagi agak pusing ya Mbah ya. Jadi mohon maaf nih buat teman-teman, jangan kecewa. Mami Furi juga kan nggak mau maksain kalau emang Rian kondisi badannya lagi kurang sehat. Ya kita nggak bisa maksa, karena harus fit ya Mbah ya, next time lah ya. Terus ini kan Nemo ikut syuting nih, Mbah seneng Nemo nggak sih? Senang katanya. Jadi dulu di zaman Mbah hidup dulu, Mbah juga punya asuhan. Seperti Nemo tapi besar katanya gitu. Kalau Nemo kan kecil nih, sayang-sayang nih lucu-lucu. Yang Mbah tuh serem, nggak tahu harimau atau apa ini asuhannya Mbah Jawir tuh. Jadi katanya Mbah tuh seneng sama makhluk-makhluk yang berbulu kayak gini, kayak Nemo. Jadi kucing tapi hampir mirip-mirip kayak singa, mini singa ya Nemo ya. Nah jadi di sini ada beberapa anak asuh yang emang suka kucing, terutama yang bule ya namanya Stefani. Terus juga Cika juga seneng ya, cuman kata Cika karena Cika tuh berisik banget, jadi kucing tuh suka pada ngejauh gitu dari dia. Tapi kalau Mbah Jawir itu emang penyayang, makanya sekarang pada saat Mami membawa bonekanya, Nemo tuh nggak mau jauh-jauh dari Mbah Jawir kayak gitu. Ya pokoknya jangan lupa teman-teman kalau ada pertanyaan boleh di-share di kolom komentar. Kalau misalnya kalian, aduh kepanjangan nih di komen YouTube, kalian bisa DM juga ke Instagram Furi Harun. Nanti kita akan angkat ceritanya kalian dan juga bakalan dijawab langsung sama Mbah Jawir. Karena kalau Mami Furi ngelihat dari kehidupan Mbah Jawir tuh kayaknya indah banget ya Mbah. Indah banget dengan istri banyak katanya gitu. Waduh. Nah, kalau Mami ketemu Mbah Jawir ini pada saat sedang larungan gitu. Jadi Mami punya satu boneka spirit dolls nenek yang memang dari Gunung Bromo ya. Kalau kalian pernah lihat mungkin di Instagram atau di mana Mami punya boneka nenek-nenek dari Gunung Bromo. Tetapi si nenek ini bilang, saya punya teman ya, nanti kalau suatu saat kamu larungan di Merapi, kamu bisa info, kamu bisa panggil namanya. Nah karena Mbah Jawir ini tidak mau disebutkan nama lengkapnya, jadi biar gampang karena pakaiannya Jawa, jadi saya bilangnya Mbah Jawir aja deh biar mudah gitu. Untuk kalian yang mau adopsi boneka mirip Mbah Jawir kita bisa buatkan. Tetapi bukan sosok Mbah Jawirnya, jadi boneka aja gitu ya, bisa kita bikinin. Akhirnya bertemulah dengan sosok Mbah Jawir. Tapi setelah ketemu dengan Mbah Jawir ini selalu ada nenek-nenek yang ikut. Nah katanya Eyang itu adalah istrinya Mbah Jawir, istri pertama. Nah karena ternyata ada istri mudanya ikut juga.
Ya, bingung kan kalian Mbah Jawir tuh gitu. Jadi menurut Mbah Jawir dia itu dihukum sehingga belum bisa pulang ke Tuhan karena dulunya banyak menyakiti hati istrinya, terutama istri pertamanya banyak dibohongin dan banyak mempermainkan perasaan wanita. Nah, jadi hati-hati nih buat kalian nih ya. Jangan sampai nanti nasibnya sama seperti Mbah Jawir gara-gara terlalu sering mempermainkan perasaan wanita. Nah, jadi kalau Eyang ini yang bajunya hijau ya. Itu yang sebelahnya yang pakai baju kembang-kembang hitam itu adalah istri mudanya. Jadi istri mudanya Mami Furi taruh di rak yang berbeda dengan Eyang karena Eyang tidak mau satu rak. Nah, sementara kalau nenek yang di atas berbaju putih itu adalah Niang dari Bali. Jadi Niang atau boneka nenek ini banyak ya, bukan cuma satu. Mami Furi punya banyak Niang. Kemudian yang sebelahnya adalah nenek bungkuk. Nah, itu juga semuanya asal-asalnya dari gunung-gunung. Kenapa Mami menyukai sosok nenek-nenek? Karena memang nenek-nenek itu sangat penyayang ya. Dan mereka itu senang sekali berdoa ya, mengajarkan kita untuk senantiasa berbuat baik dan juga berdoa kepada Tuhan agar dilindungi. Jadi ngejagain anak cucu kayak gitu sih teman-teman. Oke, ini mau masih betah ya. Dan berbicara tentang Gunung Merapi juga ya teman-teman, kan pasti sekarang udah banyak banget berita kalau kita tuh harus hati-hati kalau mendaki karena akan ada beberapa gunung yang meletus. Nah, sebenarnya kalau kata Mbah Jawir sendiri, gunung-gunung yang akan meletus itu sebetulnya memberikan tanda-tanda. Seperti kalau misalnya orang sering datang ke gunung itu hawanya jauh lebih panas dan sering berisik gitu, terutama di jam 3 sore dan juga jam 6 sore. Jadi jam 3 pada saat asar dan juga maghrib itu lebih riuh, lebih berisik dan lebih panas hawanya. Terus juga dia memberitahu bahwa manusia-manusia sekarang itu ya setelah banyak bercerita tentang gunung, ada mulai sedikit perubahan yang bagus. Kalau kemarin-kemarin mungkin masih sedikit orang yang menganggap kisah-kisah pendakian yang horor itu kayak mitos kali. Nah, setelah sekarang banyak filmnya, banyak diceritakan kisah-kisah orang yang pernah mendaki gunung, mereka lebih banyak yang menghormati sosok-sosok penjaga di gunung, nggak sembarangan buang air, terus juga tidak bicara sembarangan. Jadi sekarang justru perubahan manusia di gunung itu lebih baik ya menurut si Mbah daripada sebelum-sebelumnya. Kemudian Mbah Jawir sendiri juga memberitahu bahwa sebenarnya untuk menjadi penjaga atau kuncen gunung itu memang tidak mudah. Seperti apa yang dilakukan oleh Mbah Marijan juga ya. Mbah Jawir juga sangat kagum dengan sosok Mbah Marijan yang tetap berada di gunung sampai akhir hayatnya. Jadi memang yang namanya kuncen itu harus ada garis atau terah keturunan dari leluhur yang sebelumnya memang pernah menjadi kuncen. Dan biasanya mereka juga memiliki serangkaian ilmu dan melalui prosesi ritual tertentu untuk bisa berkolaborasi, bersinergi dengan para penjaga-penjaga dan makhluk-makhluk yang ada di sana. Karena kalau ada masalah atau ada orang yang meminta tolong, maka yang pertama kali dimintai tolong adalah sosok kuncen tersebut. Selain harus rajin melakukan puasa, juga memiliki hati dan pikiran yang bersih dan tidak terikat duniawi. Artinya tidak money oriented. Jadi kalau dimintai tolong, kalau ada yang ngasih ya syukur alhamdulillah, kalau tidak ya harus membantu dengan ikhlas. Karena memang rezekinya sudah diatur dan dibantu oleh para leluhur yang ada di sana. Jadi kalau nggak ada terah keturunannya mungkin agak susah ya. Tapi memang katanya setiap gunung sepertinya lebih baik punya kuncen karena kita nggak pernah tahu akan ada masalah apa yang menimpa orang-orang yang datang ke sana yang akhirnya bisa dibantu dan diselesaikan oleh kuncen. Kayak gitu ya. Rian udah pusing? Ngantuk ya? Iya budak duduk. Ya, waalaikumsalam. Memang ini mau bikin dupa ya.
Oke, teman-teman, ya kayaknya ngobrolannya udah ngelantur ke sana ke sini. Maklum Mami tuh kalau lagi komunikasi sama anak asuh tuh suka ke sana ke sini. Mami minta maaf ya. Mungkin bagi kalian yang punya sixth sense atau sensitif pasti bisa mengerti bahwa susah banget untuk ngobrol fokus di saat ada anak asuh di sebelah kita. Tapi silahkan aja yang mau nanya-nanya, yang mau bahas gunung-gunung ya, kalian bisa share di kolom komentar atau DM ke Instagram Furi Harun. Mami Furi, Mbah Jawir ya, mbah-mbah dan eyang-eyang di belakang, semua anak asuh dan juga Nimo ya, izin pamit undur. Jangan lupa kalian follow Instagram Boneka Furi Harun account, follow Instagram Nimo juga, dan juga kalau ada pertanyaan bisa DM ke Mami langsung. See you on the next episode. Bye-bye.